Nah, kita berjumpa lagi di channel ini. Saya Samuel Daci. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi Mayop Accounting ya. Nah, topik kita kali ini adalah penjualan bagian yang kedua. Ini lanjutan daripada topik penjualan bagian yang pertama kemarin, ya. Nah, pada bagian penjualan bagian yang pertama sebelumnya, nah kita sudah membahas transaksi order penjualan, transaksi penjualan tunai, dan transaksi penjualan kredit. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas ya yang belum menonton video pembelajaran topik penjualan bagian yang pertama, nah silakan tonton video yang ini ya. Nah, sehingga Anda tidak kebingungan untuk mempelajari penjualan bagian yang kedua ini, sehingga lebih mudah memahaminya. Oke? Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas yang pertama transaksi return penjualan, kemudian yang kedua transaksi penerimaan piutang dagang dari customer atau pelanggan ya. Inilah yang akan kita bahas pada topik kita kali ini. Oke? Nah, ini adalah contoh data persediaan barang dagangan setelah transaksi penjualan tunai dan kredit yang kemarin ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah stok persediaan akhir ya dari masing-masing produk ya. Kemudian yang ini adalah nilai persediaan barang dagangan ya sebesar 26.854.000. Oke? Nah, dan yang ini adalah contoh data customer. Nah, dari contoh ini kita akan bisa melihat nilai piutang dagang setelah transaksi penjualan tunai dan kredit ya. Nilainya sebesar 33.076.000 ya. Nah, yang ini adalah contoh transaksi yang akan kita kerjakan. Nah, saya bagi dalam dua bagian ya. Yang pertama ini contoh transaksi return penjualan, dan yang ini contoh transaksi penerimaan piutang dagang dari pelanggan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi adik-adik mahasiswa yang belajar Mayop dan juga bagi sobat cerdas yang belum subscribe, nah silakan di subscribe channel ini ya, like dan share, dan jangan lupa di klik loncengnya ya, sehingga Anda tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran yang selanjutnya. Oke? Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, bagaimana cara menginput transaksi return penjualan? Nah, ini adalah contoh transaksi return penjualan ya. Nah, yang pertama, tanggal 11 bulan 1 tahun 2021, Dinda mengembalikan 5 unit buku tulis karena rusak ya, berdasarkan penjualan tanggal 9 bulan 1 tahun 2021. Nah, caranya kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center, kita klik sales. Nah, kemudian di bagian bawah, kita klik enter sales. Nah, selanjutnya, pada bagian sudut kiri atas ini, nah di sini kita pilih jenis transaksi, ya. Nah, kita pilih dia invoice. Nah, kemudian pada bagian customer, kita pilih nama customer yang mengembalikan barang dagangan, ya. Nah, dari contoh kita tadi, nama customernya adalah Dinda, ya. Nah, kita pilih Dinda, kita klik use customer. Nah, selanjutnya, pada bagian invoice number, di sini kita masukkan nomor faktur return penjualan, ya. Nah, misalnya kita buat RA1, ya. Kita ketikkan RA1. Nah, kemudian pada bagian date, kita masukkan tanggal transaksi return penjualan, ya. Nah, dari contoh kita ini, terjadi pada tanggal 11 bulan 1, ya. Nah, kita ketik tanggal 11 bulan 1 2021. Nah, kemudian pada bagian customer PO number, nah di sini kita masukkan
nomor bukti return penjualan. Ya. Nah, sebagai contoh kita buat 001. Nah, selanjutnya pada bagian SIP kita masukkan jumlah unit return penjualan ya, jumlah unit barang yang dikembalikan. Nah, dari contoh kita ini yang dikembalikan itu adalah 5 unit buku tulis ya. Maka pada kolom SIP kita ketikkan, karena ini adalah return, kita ketikkan minus ya, minus 5 atau tanda kurang ya, minus 5, tekan tab. Nah, kita pilih buku tulis ya, kita klik use item, tekan tab. Nah, selanjutnya pajaknya kita pilih yang not reportable ya, kita pilih not reportable, kemudian use tax code. Nah, jika sudah selesai, nah perhatikan ya, di bagian subtotal akan tampil nilai return penjualan kita ya. Nah, di sini sebesar 165.000 ya. Nah, nilainya adalah negatif. Artinya, nilai return penjualan ini akan mengurangi piutang dagang kita ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, tanggal 12 bulan 1 tahun 2021 diterima pengembalian 5 kaos pria dan 2 celana jeans wanita dari Robert ya, karena salah ukuran berdasarkan penjualan tanggal 10 bulan 1 2021 ya. Nah, maka kita kembali ke Mayop. Nah, pada bagian customer kita pilih Robert. Nah, kemudian kalau muncul yang seperti ini, maka ini kita klik saja cancel ya, itu untuk membuat transaksi yang baru untuk Robert ya, transaksi return penjualan ya. Nah, kotak dialog itu tampil itu karena sebelumnya kita sudah melakukan suatu transaksi kepada Robert. Nah, karena kita ingin membuat transaksi yang baru kepada Robert, maka kita klik dia tombol cancel tadi ya, kita batalkan. Nah, kemudian pada bagian invoice number ini kita masukkan nomor bukti atau nomor faktur ya, nomor faktur return penjualan. Misalnya RA2. Nah, tanggalnya tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan 1 2021. Nah, customer PO number-nya kita buatkan 002. Nah, kemudian pada bagian SIP, jumlah yang dikembalikan itu adalah 5 unit kaos pria ya, dan 2 unit celana jeans. Kita ketik minus 5, tekan tab. Nah, di sini kita pilih kaos pria, tab. Nah, pajaknya kita pilih yang not reportable ya, artinya tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian minus 2, tekan tab. Untuk ini ya, celana jeans wanita. Nah, kemudian pajaknya juga kita pilih yang not reportable. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Cancel ya, untuk menutup kotak dialog. Nah, itu dia untuk langkah pertama ya. Nah, untuk langkah pertama transaksi return penjualan. Nah, setelah seperti itu, maka kita masuk ke langkah kedua. Nah, langkah yang kedua, pada bagian comment center ini ya, masih di dalam bagian sales ya. Nah, di bagian bawahnya ini kita klik sales register. Nah, kemudian di bagian atas ini kita klik returns and credits ya. Nah, di sini akan menampilkan semua transaksi return penjualan yang sudah terjadi. Nah, ada 2 ya. Ya, maka yang pertama kita pilih untuk yang Dinda. Setelah kita pilih, nah di bagian bawah ini kita klik tombol apply to sale. Kita klik. Nah, kemudian pada date-nya kita ketik tanggal returnnya ya. Nah, dari contoh kita ini tanggal 11 bulan 1 ya.
Nah, ini ya, tanggal 11 bulan 1 tahun 2021. Nah, selanjutnya dari contoh kita ini, yang diretun itu berdasarkan penjualan tanggal 9 bulan 1. Nah, maka di sini ada dua transaksi yang terjadi kepada Dinda. Yang diretun adalah berdasarkan tanggal 9 bulan 1. Nah, maka pada tanggal 9 ini, yang ini ya, di kolom amount applied-nya kita klik. Nah, sehingga akan menampilkan nilai retun penjualan. Ya. Nah, kalau sudah, kita tekan tombol tab, sehingga pada bagian total applied akan tampil juga nilai retun penjualannya ya, sebesar 165.000. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, itu untuk Dinda. Nah, selanjutnya untuk Robert, kita pilih transaksi retun penjualan yang telah terjadi pada Robert. Kemudian di bawah kita klik tombol apply to sale. Nah, date-nya kita ganti tanggal 12 ya, untuk tanggal retun penjualan kepada Robert, dari Robert ya. Nah, dari contoh ini, retun penjualan itu berdasarkan tanggal transaksi tanggal 10 bulan 1. Nah, maka pada tanggal 10 yang ini, nah, pada kolom amount applied-nya kita klik, sehingga menampilkan nilai retun ya, sebesar 797.500. Nah, setelah itu tekan tombol tab, sehingga nilainya masuk juga ke dalam kotak total applied. Itu ya. Nah, setelah itu kita klik tombol record. Nah, kalau sudah selesai, maka akan tampil ya, di bagian return and credit sini, semua transaksinya akan kosong. Ya, karena kita sudah menyelesaikan tahapan untuk return penjualan. Begitu ya caranya ya. Nah, selanjutnya kita close untuk menutup kotak dialognya. Nah, itulah dia untuk transaksi atau cara melakukan transaksi retun penjualan pada Mayop. Nah, berikutnya, bagaimana cara menginput transaksi penerimaan atau pembayaran piutang dagang dari pelanggan? Nah, ini adalah contoh transaksi penerimaan piutang dagang dari pelanggan ya. Ada dua contoh. Nah, yang pertama akan kita bahas ya. Yang pertama, tanggal 14 bulan 1 2021, Dinda membayar seluruh piutangnya melalui Bank BCA ya. Jadi yang dibayarkan Dinda adalah seluruh piutangnya. Nah, caranya kita kembali ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center kita klik sales. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita klik receive payments. Nah, kemudian pada bagian deposit to account, nah di sini kita pilih akun yang digunakan ya untuk menerima pelunasan piutang dagang. Oke. Nah, dari contoh kita ini ya, yang tanggal 14 ya, Dinda membayar seluruh piutangnya melalui Bank BCA. Oke. Nah, maka kita kembali ke dalam Mayop. Maka pada bagian deposit to account kita pilih Kas BCA. Kemudian kita klik use account. Nah, selanjutnya pada bagian customer, nah di sini kita pilih nama customer yang membayar piutang dagangnya. Ya. Nah, dari contoh kita ini yang membayarnya adalah ini ya, Dinda. Kita pilih Dinda. Kita klik use customer. Nah, selanjutnya pada bagian date yang ini kita ketikkan tanggal pembayaran piutang dagang. Nah, tanggal 14 ya, bulan 1 ya, kita ketik tanggal 14 bulan 1 2021. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ya, Dinda, dari contoh kita ini, Dinda membayar seluruh piutangnya. Nah,
maka di bagian bawah ada dua transaksi. Nah, karena yang dibayar itu adalah seluruh piutang, maka kita klik pada kolom amount applied ya, sebesar nilai yang ada pada total due. Ini ya. Nah, untuk yang pertama ini sebesar 211.200. Tekan tab. Nah, yang kedua ini adalah sebesar 19 juta ya. Nah, kita ketik di kolom amount applied-nya. Sebesar 19 juta. Tekan tab. Nah, maka pada bagian total applied akan menampilkan semua nilai pembayaran ya. Nah, di sini akan ditampilkan 19.211.200. Oke. Nah, selanjutnya di bagian atas ini pada bagian amount received kita klik di dalam kotaknya sehingga akan menampilkan nilai pembayaran dari pelanggan. Ya. Nah, kemudian pada bagian payment method di sini boleh kita pilih metode pembayaran. Ya. Nah, misalnya kita pilih adalah melalui secara cash ya, secara cash atau boleh juga melalui bank card. Oke, nah kita pilih aja secara cash, kemudian klik use method. Nah, kemudian pada bagian memo ini boleh kita lengkapi ya. Nah, bisa kita lengkapi keterangannya. Misalnya ini adalah pembayaran piutang dagang ya dari Dinda ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, kemudian kalau muncul kotak dialog seperti ini, nah kita klik saja print letter. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, berikutnya tanggal 15 bulan 1 ya 2021 diterima pelunasan piutang dagang dari pelanggan Robert ya atas penjualan tanggal 10 bulan 1 2021 melalui Bank BCA. Nah, maka kita kembali ke dalam Mayop. Karena menggunakan Bank BCA, maka pada bagian deposit to account masih kita gunakan ini ya, kas BCA. Nah, nama customer-nya adalah Robert. Kita pilih Robert. Nah, tanggal transaksinya adalah ini ya, tanggal 15. Nah, selanjutnya dari soal yang dibayar piutang dagang itu adalah atas transaksi tanggal penjualan tanggal 10 bulan 1. Ya. Nah, maka di sini ada tiga bagian atau 3 baris. Maka pada bagian tanggal 10 ini ya, tanggal 10 kita klik pada kolom amount applied. Selanjutnya ketikkan di dalamnya itu nilai sebesar ini ya, total due. Berarti sebesar 1.802.100. Itu ya, sebesar nilai pada total due. Nah, kalau sudah, kita klik tombol pada kotak ya, kita klik di dalam kotak amount receive sehingga menampilkan nilai pembayaran ya. Nah, selanjutnya payment metodenya ini kita pilih saja yang cash. Nah, kemudian memonya kita ganti keterangannya. Misalnya adalah pembayaran piutang dagang atas nama Robert ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, kita klik print letter. Nah, sehingga semua transaksi pembayaran piutang dagang tadi sudah tersimpan ya. Nah, kemudian kita klik cancel untuk menutup kotak dialog. Nah, itulah cara untuk melakukan transaksi penerimaan pembayaran piutang dagang dari pelanggan. Oke?
Nah, berikutnya, apa pengaruh transaksi return penjualan terhadap persediaan barang dagangan? Nah, ini adalah stok akhir persediaan barang dagangan sebelum return penjualan, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah jumlah stok untuk setiap barang dagangan, dan ini adalah nilai persediaan barang dagangan kita ya, sebesar 26.854.000. Ini sebelum terjadinya return. Nah, cara untuk melihat apakah ada pengaruhnya, maka kita akan membandingkan nilai barang dagangan atau nilai persediaan barang dagangan sebelum return dengan sesudah terjadinya return. Nah, caranya kita kembali ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center ya, kita klik dia inventory. Nah, kemudian kita klik item list ya. Nah, kita perhatikan ya. Nah, di sini akan ditampilkan buku tulis ya. Di buku tulis di sini adalah 63 ya. Ini setelah terjadinya return. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelum terjadinya return yang ini, nah nilai buku tulisnya adalah 58. Oke? Nah, kemudian perhatikan lagi untuk kaos pria ya. Kaos pria di sini adalah setelah terjadinya return menjadi 57 ya. Sebelumnya kaos pria adalah 52. Oke? Nah, kalau kita perhatikan juga nilai daripada persediaan barang dagangan ini ya. Kalau sebelumnya ya, kita masuk ke dalam accounts, kemudian account list. Nah, perhatikan di sini untuk persediaan barang dagangan kita. Nah, di sini sebesar 27.558.999 ya, nilai persediaan barang dagangan setelah return penjualan. Nah, sebelumnya yaitu sebesar ini 26.854.000. Nah, artinya apa? Artinya pengaruh return penjualan terhadap persediaan barang dagangan akan menambah stok persediaan barang dagangan ya, karena terjadinya pengembalian ya, pengembalian barang dagangan oleh pelanggan. Itulah pengaruhnya. Oke? Nah, apa pengaruh transaksi pembayaran piutang dagang terhadap nilai piutang dagang? Nah, ini adalah nilai piutang dagang sebelum pembayaran oleh pelanggan ya. Nah, kalau kita perhatikan, nilai piutang dagangnya ini adalah 33.076.000. Nah, maka caranya kita akan membandingkan dengan nilai piutang dagang setelah terjadinya pembayaran atau pelunasan oleh pelanggan ya. Maka kita kembali ke dalam Mayop. Nah, kita masuk ya pada bagian comment center ini, kita masuk ke dalam accounts, kemudian kita klik account list. Nah, perhatikan di sini nilai piutang dagang kita setelah terjadinya pembayaran ya, yang sekarang ini adalah sebesar 10 juta. Oke, sebesar 10 juta setelah transaksi pembayaran piutang dagang. Nah, sebelumnya ini sebelumnya 33.076.000. Nah, artinya apa? Kesimpulannya apa? Nah, pengaruhnya adalah akan mengurangi nilai piutang dagang kita. Ya, karena pelanggan telah membayar sebagian daripada piutang dagangnya, telah melunasi sebagian daripada piutang dagangnya. Nah, sehingga akan mengurangi nilai piutang dagang kita. Itulah pengaruhnya. Oke? Nah, demikianlah topik kali ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa atau bagi sobat cerdas yang ingin bertanya tentang topik kali ini, silakan ketikkan komentar Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa atau sobat cerdas yang ingin menonton video
penjualan bagian yang pertama ya, yang bagi yang belum. Nah, di bagian deskripsi video ini akan saya buatkan linknya ya. Nah, silakan ditonton agar lebih mudah memahaminya. Oke, saya rasa itu dulu. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.